Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita melanjutkan tentang menjalin hubungan selalu menuntut energi. Di segmen sebelumnya kita membahas tentang pertemuan reuni 25 tahun yang lalu dan apa yang dilakukan John C. Maxwell untuk menjalin hubungan. Yang pertama, dia mencari hal-hal yang bisa diingat saat kebersamaan mereka. John kembali melihat arsip dia dan menemukan catatan-catatan pernikahan, catatan-catatan pemakaman, catatan-catatan speech dia, dan acara-acara khusus selama mereka bersama-sama. Satu foto yang dia temukan jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang lain. Terdapat dalam foto itu 301 orang yang berdiri di depan gedung pertemuan mereka sebagai sebuah catatan jumlah kehadiran. Dan ketika dia pada waktu itu memimpin. Lalu yang kedua, berusaha mengingat nama-nama mereka. John cukup cakap untuk mengingat nama-nama orang karena dia benar-benar mengusahakannya. Beberapa orang di Ilham tidak akan pernah dia lupakan. Dan nama-nama mereka akan selalu mudah dia ucapkan. Tetapi sudah lama sekali dia tidak berada dengan mereka. Jadi John berusaha mengingat-ingat dengan cara melihat catatan dan foto-foto. Ketika tiba saatnya reuni nanti, dia mengingat hampir seluruh nama mereka. Lalu yang selanjutnya dia berusaha untuk membuat mereka merasa istimewa. Sebagai bagian dari perayaan di akhir pekan itu, dia menjadwalkan pertemuan pada hari Sabtu dengan semua orang yang telah menjadi bagian dari kepemimpinan dia di sana. Dia tidak ingin ada orang lain yang hadir, itu hanya orang-orang tersebut. John ingin mereka meluangkan waktu 3 jam di basement gedung itu untuk bernostalgia. Mereka kembali menggali memori mereka dan kembali mereka saling tertawa dan mungkin juga saling menangis. Lalu yang selanjutnya menjadikan kunjungan John bersifat pribadi bagi banyak orang. Dia memberikan kepada semua orang yang dipimpinnya salinan-salinan seperti surat-surat penuh kenangan dan khususnya di acara-acara khusus. Misalnya, dia memberi kepada seorang bernama Shirley Cowder sebuah salinan daripada speech dia yang dia sampaikan pada hari ketika dia bergabung dengan komunitas itu. Dan dia juga memberi kepada seorang yang bernama Eddie Legenor sebuah foto saat dia bergabung. Setiap orang menerima sesuatu sebagai peringatan atau memori saat-saat menyenangkan tempo dulu. Kemudian mereka mengambil foto keluarga mereka dengan setiap orang. Lalu John juga meluangkan waktu ekstra bersama mereka. Beberapa pembicara biasanya seringkali datang terlambat lalu memisahkan diri dari audiens dan pendengar mereka lalu berbicara dari panggung dan kemudian pulang secepatnya. Tapi John enggak melakukan itu. Dia ingin diri dia terbuka. Jadi dia dan Margaret istrinya datang ke pertemuan itu 30 menit lebih awal supaya mereka bisa ngomong-ngomong, nyalamin. Dan ketika mereka tiba, tempat parkir ternyata sudah penuh dan ruangan sudah
dipenuhi. Jadi John masuk dari baris demi baris di tempat duduk, dia salamin satu persatu. Lalu yang selanjutnya yang John lakukan, memberitahukan kesalahan-kesalahan dia saat dia sedang melakukan tugas speech dia. John telah belajar bahwa jika kita ingin mengesankan orang lain, kita dapat berbicara tentang keberhasilan kita. Tetapi jika kita ingin menyatu dengan orang-orang kita, lebih baik kita berbicara tentang kegagalan-kegagalan kita. Itulah yang John lakukan. Dan dia berterima kasih kepada setiap orang atas kesabaran mereka untuk dia di awal-awal tahun dia berkarir di sana, karena John masih hijau. Lalu yang selanjutnya, menghargai mereka sebagai keberhasilan dari diri John. John berpikir bahwa tidak seorang pun dapat mencapai sesuatu dalam kehidupan dia tanpa pertolongan orang lain. Orang-orang dalam komunitas itu telah menolong dia untuk berada di jalur yang tepat di dalam karir dia. Nah, dari John menikmati setiap orang, menikmati dia, dan juga dia berpikir setiap orang menikmati reuni itu. Dan yang terakhir, Margaret, istrinya, berkata, "Kamu berhasil. Kamu telah menjalin hubungan dengan mereka." John merasa puas bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Dan dia lelah sekali karena itu menyita energi yang sangat banyak. Salam untuk menjadi konektor. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.